Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Ali. Di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang tips and trick SNBP tahun 2023. Meskipun sebelum-sebelumnya pernah aku buat video yang sama seperti ini, namun di video kali ini ada yang sedikit berbeda, yaitu di video kali ini aku mengambil informasi atau tips and trick ini dari admisi UGM. Jadi dari UGM-nya langsung ngasih tips and trick buat SNBP tahun 2023. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, oke teman-teman, seperti yang telah aku jelasin tadi, kalau sebenarnya sebelum-sebelumnya itu aku udah pernah buat video yang serupa kayak gini, hampir serupa. Teman-teman bisa cek di playlist di atas ini, aku udah bahas banyak banget tentang strategi lolos SNBP, mapel pendukung, dan banyak banget pokoknya deh. Teman-teman bisa cek aja di atas ya. Nah, namun di video kali ini agak sedikit berbeda nih untuk tips dan triknya atau strategi untuk lolos SNBP. Karena di video kali ini aku ambil informasi langsung dari admisi UGM. Jadi kurang lebih informasi ini mungkin akan lebih valid karena datang langsung atau informasinya itu langsung dari pihak PTN. Nah, jadi buktinya ini ya teman-teman, aku udah dapat informasinya, aku dapatnya dari Instagram. Mungkin teman-teman kalau pengen cek sendiri bisa cek sendiri ya di admisi UGM. Nah, tapi di sini aku bakal jelasin beberapa macam penjelasan ya dari poin per poinnya. Jadi teman-teman bisa lebih paham kalau misal teman-teman tonton video ini. Oke, langsung saja untuk tips and trick yang nomor 1, yaitu memahami ketentuan-ketentuan dasar SNBP sebelum mendaftar. Nah, untuk tips and trick yang nomor 1 ini memang udah harus banget teman-teman ketahui ya. Apalagi ini udah mau pendaftaran mulai tanggal 14 nanti, jadi teman-teman harus secara detailnya paham gitu ya ketentuan-ketentuan yang ada di SNBP buat teman-teman yang eligible nih untuk daftar SNBP tahun 2023 ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang belum terlalu tahu ya mengenai informasi SNBP, teman-teman bisa boleh banget nih, boleh banget, sangat boleh banget untuk komentar di bawah. Teman-teman nanya apa kayak gitu kalau misal teman-teman belum paham. Contohnya nih, kalau teman-teman masih bingung, boleh nggak sih milih 2 prodi atau 2 PTN yang berada di luar wilayah semuanya kayak gitu. Kalau misal teman-teman masih bingung gitu, boleh banget tanya di bawah, nanti aku bakal bantu jawab, atau teman-teman lainnya yang bisa bantu jawab boleh banget untuk jawab pertanyaan teman-teman yang lainnya. Kemudian untuk tips yang kedua yaitu persiapkan sertifikat prestasi. Langkah lebih baiknya kalau teman-teman daftar itu punya sertifikat prestasi ya, karena itu bakal banget untuk nambah poin teman-teman untuk masuk atau seleksi di universitas terkait. Jadi nggak cuma di UGM aja, di universitas-universitas lainnya juga kayak gitu ya. Terus yang ketiga yaitu pelajari prodi yang akan dipilih dan ketentuan untuk memilih prodi tersebut. Nah, ini aku yakin teman-teman pasti udah pada searching ya tentang prodi ini tuh kayak gimana, jurusan ini kayak gimana, cocok nggak sih aku masuk ke situ, dan kira-kira sesuai dengan passion aku, sesuai dengan minat aku, sesuai dengan ekspektasi aku atau enggak. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui dan mungkin dari sebagian besar ya, mungkin sebagian besar teman-teman itu ada yang belum tahu tentang ketentuan untuk memilih prodinya. Nah, jadi aku kasih tahu nih ke teman-teman, kalau semisal nih kita udah lolos di SNBP atau jalur-jalur yang lainnya, itu nanti kita bakal langsung verifikasi. Nah, pada saat verifikasi atau setelah verifikasi, nanti kita ada yang biasanya tes kesehatan dan lain-lain. Nah, jadi di situ nanti bakal dicek nih kira-kira sesuai dengan kriteria per prodinya atau enggak. Jadi teman-teman wajib tahu untuk kriteria-kriteria per prodi atau jurusan yang ingin teman-teman masuki. Jangan sampai nanti saat teman-teman udah lolos SNBP atau SNBT atau ujian mandiri, teman-teman nanti malah nggak lolos pada saat tes kesehatan atau tes-tes yang lainnya. Karena nih contohnya ada prodi-prodi tertentu yang nggak membolehkan buta warna, baik itu parsial ataupun total. Nah, jadi kalau misal teman-teman udah lolos nih, baik itu seleksi SNBP atau yang lainnya, kalau teman-teman dinyatakan buta warna, baik itu parsial atau total, ya mau gimana lagi teman-teman nggak bakal bisa masuk atau langsung lolos ke prodi yang teman-teman inginkan. Semisal ada syaratnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa jadi nggak lolos nih ke universitas itu, ke prodi itu, ataupun teman-teman dialihkan ke prodi yang lain, sesuai dengan kesepakatan bersama tentunya. Nah, jadi sangat disayangkan banget ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman mulai dari sekarang harus ketahui ya ketentuan per prodinya itu kayak gimana. Teman-teman bisa cek sendiri di website masing-masing universitas atau di beberapa universitas aku juga udah jelasin ya di video aku. Kayak contohnya di UNER, di Vokasi IPB aku pernah bahas tentang syaratnya itu kayak gimana. Terus insya Allah di next video bakal universitas-universitas lainnya. Jadi kalau teman-teman malas buat datang ke website, teman-teman bisa tunggu aja video aku ya. Nah, jadi kita lanjutin tentang yang kriteria tadi. Nah, kalau semisal teman-teman memang nggak qualified untuk masuk ke sana, ya berarti teman-teman memang nggak bisa gitu ya untuk masuk ke sana. Karena untuk ketentuan-ketentuan ini memang udah diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Karena biasanya nih dalam prodi-prodi tertentu itu ada beberapa aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang mengharuskan teman-teman itu memang nggak boleh seperti ini atau nggak boleh seperti itu. Yang nantinya kalau teman-teman melanggar, teman-teman bisa fatal sendiri gitu ya. Berakibat fatal ke diri teman-teman sendiri. Contohnya nih, kalau semisal teman-teman buta warna baik itu parsial atau total. Aku nggak bermaksud untuk kayak gimana-gimana ya, tapi ini serius. Nah, contohnya kayak gitu tadi ya, kalau semisal nggak boleh buta warna baik itu parsial atau total, nanti kalau semisal di kemudian hari ada semacam praktikum atau hal-hal yang lainnya, yang itu memang tidak boleh dilaksanakan oleh orang-orang atau mahasiswa yang memiliki buta warna, baik itu parsial atau total. Nah, nanti kalau semisal dilakukan oleh mahasiswa yang buta warna, baik itu parsial ataupun total ya, tergantung ketentuan dari masing-masing prodi, nanti bisa mengakibatkan fatal ke mahasiswa itu sendiri. Baik itu nanti hasilnya nggak bakal sesuai, atau hasil pengujian di praktikumnya itu malah nggak cocok atau kayak gimana, atau malah bakal mengakibatkan penelitian yang dilakukan itu nggak valid. Dan bisa jadi juga nanti pada saat teman-teman kerja juga ada persyaratan yang kurang lebih sama. Nah, jadi sekali lagi ini merupakan hal yang sangat penting banget untuk diperhatikan. Jadi jangan menyepelekan hal yang satu ini. Nah, terus selanjutnya untuk tips and trik selanjutnya di nomor keempat, yaitu pelajari daya tampung dan tingkat persaingan dari prodi yang akan dipilih. Nah, ini tentu saja teman-teman udah tahu ya tips and trick ini, dan aku juga udah beberapa share tentang universitas-universitas yang mungkin teman-teman ingin masuki di situ. Aku udah share juga tentang daya tampung dan juga keketatan atau tingkat persaingan atau rasio selektivitas kayak gitu. Aku udah pernah share di video aku sebelumnya, jadi teman-teman bisa cek di playlist aku tadi ya, atau teman-teman juga bisa cek di website universitas terkait. Nah, next untuk tips and trick selanjutnya yaitu persiapkan alternatif prodi dan universitas lain yang sesuai dengan dirimu. Nah, jadi mungkin ini ada beberapa yang nanya ke aku, kira-kira gimana sih Kak? Apakah lebih baik kita milih di satu PTN aja, dua prodi, atau dua PTN dengan dua prodi yang berbeda, atau dua PTN dengan dua prodi yang sama? Jadi sama-sama baiknya, menurut aku kayak gitu. Dan di sini juga udah dijelasin nih gitu ya. Kalau semisal kita harus persiapin alternatif prodi dan universitas lain yang sesuai dengan dirimu. Jadi di sini itu disebutin secara gampangnya nih menurut sepenalaran aku. Di sini itu maksudnya nggak harus di UGM kok gitu ya. Nggak harus di UGM gitu. Nggak harus di UGM dan nggak harus di prodi itu. Jadi teman-teman bisa milih universitas yang lain dan prodi yang lain juga. Nah, terus untuk tips and trick yang terakhir, jangan ikut-ikut pilihan teman. Pilih yang sesuai dengan keinginan dan kemampuanmu. Nah, sekali lagi ya buat teman-teman, gak usah dipaksain ya. Aku harus jadi seperti ini kayak teman aku. Aku harus sama kayak si A, aku harus sama kayak si B, dan seterusnya. Itu gak usah kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang maksa teman-teman nih, gak usah dihiraukan ya. Karena sekali lagi yang jalanin kuliah itu nanti bakal teman-teman sendiri. Orang yang bilang di kanan, kiri, atas, mungkin kalau ada bawah, kalau mungkin ada depan, belakang, itu nggak bakal ngejalanin kuliah gitu ya. Yang bakal ngerasain pengalaman kuliah, rasanya kuliah, ngerjain tugas dan lain-lain itu nanti teman-teman sendiri. So, nggak usah hirauin kata-kata dari manapun itu. Yang penting kalian manut atau sesuai dengan hati nurani kalian aja. Kalian pengennya di mana, passionnya di mana, dan yang ingin kalian lakukan itu kegiatannya seperti apa atau perkuliahan yang membahas tentang masalah apa. Nah, nih contohnya yang paling aku nggak suka banget, sangat-sangat nggak suka banget. Contohnya nih, kalau misal aku pengen masuk pendidikan matematika, ada yang bilang kayak gini, ngapain masuk pendidikan? Mau jadi apa? Nah, aku pasti nggak bakal dengerin kata-kata orang yang seperti itu. Karena yang bakal membawa masa depan aku itu adalah aku sendiri, bukan dari mereka. So, kalian nggak usah hirauin kata-kata orang yang seperti itu. Itu nggak penting sama sekali. Jadi fokus saja ke diri kalian, tingkatin prestasi kalian, tingkatin skill dan asah skill kalian, sesuai dengan passion yang kalian geluti di situ. Dan tetap semangat buat teman-teman yang pengen masuk ke PTN mana aja, ataupun universitas mana aja.
Nah, oke, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan ambil baiknya, buang buruknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman suka. Maka dari itu jangan lupa untuk like video ini, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. See you next video dan bye-bye.